Halo Sobat Investor, kembali lagi dengan saya Sunandar. Di video kali ini saya ingin sharing cara beli dan jual saham di aplikasi iKisi. Bagi kalian yang belum tahu, iKisi ini aplikasi terbaru dari Korea Investment Sekuritas Indonesia. Jadi terdapat dua aplikasi yang kalian bisa pakai untuk transaksi saham, yaitu Coins Mobile, aplikasi yang lama, dan juga iKisi, aplikasi yang terbaru. Namun saya menyarankan Sobat Investor pakai iKisi karena iKisi ini yang akan terus diupdate fitur-fiturnya ke depan. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi iKisi. Pastikan sebelum Sobat Investor ingin mulai trading, sudah login, input password dan juga PIN-nya. Setelah itu langsung aja klik trading di tengah bawah. Dan akan muncul tampilan seperti ini, normal order. Sobat Investor klik sebelah atas normal order, di sampingnya ada panah ke bawah, klik sebelah atas itu dan akan muncul tampilan seperti ini, normal order, one touch order, automatic order, order booking, non-regular. Ini pilihan jenis order lainnya yang Sobat Investor bisa pakai, dan saya jelaskan secara ringkas terlebih dahulu ya. Jadi one touch order ini kalau di tempat lain namanya fast order, jadi di Kisi juga ada, di iKisi ada, jadi kalian di fast order ini bisa pasang di beberapa harga ya. Dan lanjut kita ke menu automatic order. Nah, automatic order ini digunakan kalau kita mau setting trailing stop ataupun auto take profit stop loss, kita settingnya di sini. Dan ada menu lainnya yaitu menu order booking. Order booking ini digunakan kalau kita mau transaksi di luar jam market. Misalkan kita nggak sempat transaksi di siang hari ketika jam market, kita sibuk kerja misalnya. Nah, kita bisa order di luar jam market, misalkan sore atau malam, kita bisa menggunakan order booking. Dan juga ada menu non-regular order. Non-regular ini digunakan untuk kita transaksi di market tunai ataupun di market nego. Biasanya kalau kita transaksi right ya, kalau ada right issue kita mau jual right-nya, nah kita bisa jual di market tunai menggunakan non-regular order ini. Atau kalau kita mau jual di market nego di bawah harga 50, nah kita bisa jual di sini di non-regular order. Dan kita balik lagi ke menu normal order ya. Jadi kita akan bahas cara transaksi di normal order. Menu normal order ini terdapat bagian beli dan jual. Jadi kalau memang Sobat Investor sudah punya saham, mau jual, jangan lupa digeser ke posisi jual. Namun kalau baru mau beli, ya digeser di posisi beli. Dan untuk cari saham yang kita mau transaksi, Sobat Investor klik pojok kiri atas, ada simbol kaca pembesar ya. Dan muncul kolom pencarian seperti ini. Sobat Investor ketik aja kode sahamnya 4 huruf. Dan di sini saya contohkan saya mau transaksi beli saham Oasa. Selanjutnya di sebelah kiri kita bisa lihat ada baris harga. Jadi kita bisa pasang beli atau jual saham sesuai harga yang tersedia di baris harga ini ya. Jadi ada batas atas, contohnya saham Oasa ini di 555 dan juga batas bawah di 380. Kita tidak bisa pasang melebihi batas atas atau batas bawah ya. Dan kalau kita mau melihat seluruh harganya, kita bisa klik tampilan penuh. Jadi akan terlihat tampilan penuh seperti ini. Jadi lebih jelas ya, terpisah antara baris bid dan juga offer. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan untuk transaksi saham. Kita ada dua cara. Pertama, kita bisa pasang antri ya untuk dapat harga lebih murah, yaitu pasang di bid paling atas. Di contoh saham Oasa ini pasang di 424. Namun kalau kita mau langsung dapat atau kita istilah tradernya itu kita hajar kanan HK, kita bisa pasang di 428. Langsung dapat karena harga offer yang sebelah kanan as merah ini adalah harga para penjual saham, sedangkan yang bid adalah baris pembeli saham. Jadi kalau kita mau beli langsung dapat, kita pasang aja di harga offer atau as terendah ya, di 428 langsung dapat harganya tanpa tunggu lama.
Namun di video ini saya akan coba pasang di 424 di harga bid paling atas. Kita antri saja, tunggu. Nah, jadi klik aja, otomatis di kolom harga sebelah kanan terisi 424 tanpa perlu kita isi manual. Selanjutnya kita isi volume. Volume ini lot yang kita mau beli ya. Jadi di bawah volume terdapat limit maksimal dan juga max cash. Ini artinya apa sih Pak? Jadi limit maksimal ini kalau kita mau beli saham Owasa, contohnya di sini, kalau kita beli menggunakan dana sendiri plus dana pinjaman yang disediakan sekuritas, maka saya bisa beli hingga 71 lot. Namun kalau mau menggunakan dana sendiri seluruhnya, saya bisa beli sebanyak 50 lot ya di sini. Jadi diklik aja limit maksimal atau max cash-nya. Nah, jadi otomatis terisi di bagian volume. Dan di sini saya hanya mau beli 40 lot saja ya. Kita bisa edit di sini. Contohnya di sini saya isi 40 lot. Lalu kalau sudah terisi semua, lanjut kita klik beli. Tombol beli di bawah yang warna hijau. Dan di sini muncul notifikasi sekali lagi konfirmasi kalau sudah oke semua. Dan kalau nggak mau tampilan konfirmasi seperti ini muncul, sobat investor bisa aktifkan ya tombolnya lewat tombol lewati ini. Jadi ke depan kalau kita mau order lagi tanpa muncul seperti ini. Namun kalau mau tetap diaktifkan konfirmasi seperti ini, silakan dimatikan aja. Dan lanjut kita tempatkan order dan ordernya sudah terkirim. Selanjutnya scroll ke bawah, kita akan lihat aktivitas trading. Di sini ada order aktif. Jadi kalau ordernya masih open, masih waiting, masih menunggu, dia muncul di sini di order aktif. Jadi kita tunggu saja sampai ordernya selesai. Setelah menunggu beberapa saat, kita lihat lagi aktivitas trading di order aktif. Saham Owasa yang tadi masih open sudah menghilang. Artinya sudah kebeli ya sahamnya, dan kita lihat order book, klik pojok kanan atas. Dan di sini kita bisa lihat di daftar order beli Owasa di harga 424 sebanyak 40 lot sudah terpenuhi statusnya. Dan di menu daftar order ini kita bisa setting juga ya, klik tanggal hari ini kalau kita mau mundur, mau melihat historis transaksi order kita misalnya ya. Dan juga kita bisa klik BS semua, atau maksudnya di sini beli atau jual atau semuanya kita tampilkan. Jadi kita bisa pilih mau yang beli saja atau jual, bisa atau semuanya kita bisa tampilkan. Klik BS beli ini. Dan selanjutnya kita cek saham Owasa di portofolio. Caranya back saja ya, pojok kiri atas, kembali, lalu tutup dulu menu order ini. Lalu klik pojok kanan bawah ada portofolio samping trading, dan kita lihat menu portofolio, lalu scroll dan sudah muncul saham Owasa. Artinya order beli Owasa sudah berhasil, sudah muncul di portofolio, tinggal kita tunggu sampai cuan. Setelah tadi kita praktek beli saham, saya akan tunjukkan juga cara jual saham. Dan di sini di portofolio saya ada saham yang sudah profit, yaitu saham SIP. Nah, saham SIP ini profit 7% dan saya sudah profit sebanyak 182.000. Dan untuk jualnya kita klik aja di sahamnya dan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi jual ya. Dan kita akan diarahkan ke menu order. Lalu kita bisa input harga sesuai dengan baris harga yang tersedia di sebelah kiri. Dan juga kita input volume. Di bawah volume ada limit maksimal. Ini menunjukkan seluruh lot saham SIP yang saya punya di sini. Jadi klik aja kalau kita mau menjual seluruhnya, atau kalau memang mau menjual setengahnya atau beberapa lot saja ya, disesuaikan di bagian volumenya. Dan kita lihat tampilan penuh di sini. Kita bisa lihat saham SIP tinggal 4 tik lagi mau arah. Jadi saya pasang aja di 214 di harga offer paling atas ya. Jadi kalau tadi beli kita pasang di harga offer paling atas langsung dapat. Namun kalau kita jual kebalikannya ya. Kalau kita mau langsung kejual pasang di harga bid paling atas.
namun saya di sini pasang antri saja di 214. Kita klik 214, langsung keisi di kolom harga. Setelah terisi semua, kita langsung aja klik jual. Lalu muncul konfirmasi sekali lagi, tempatkan order. Klik konfirmasi, lalu kita lanjut scroll ke bawah, kita lihat ada di order aktif, statusnya masih open ya, masih menunggu. Dan di order aktif ini sebenarnya kita juga bisa mengubah harga atau lotnya, ataupun membatalkan selama statusnya masih open, masih waiting ya. Jadi hal ini bisa dilakukan baik dibeli ataupun jual saham. Caranya langsung aja klik di list sahamnya ya, di bawah di order aktif. Nah, otomatis muncul seperti ini, kita bisa pilih mau penarikan ataupun perbarui. Kalau penarikan ya artinya kita membatalkan, perbarui kita mau mengubah harga ataupun lot. Nah, saya contohkan di sini saya mau merubah harga, jadi langsung aja klik perbarui, lalu muncul baris harga, kita pilih lagi harganya. Di sini saya isi menjadi 212 ya. Nah, otomatis diklik aja, muncul di kolom harga, dan volumenya tetap dibiarkan 130 lot. Saya mau tetap jual seluruhnya, lalu klik amen, klik ubah order. Oke, konfirmasi, dan kita lihat lagi langsung ke pojok kanan atas ya. Kita cek pojok kanan atas, order book, dan statusnya sekarang sudah kejual, sudah terpenuhi ya. Nah, kita cek juga daftar trade ya. Di daftar trade ini kita bisa lihat potongan biaya yang kita bayarkan ke sekuritas, ke KISI. Jadi kita tahu di KISI untuk beli saham itu kan dikenal fee beli 0,13 dan jual 0,23. Dan di sini di daftar trade kita bisa lihat contohnya di sini saham SIP yang sudah kejual biayanya sebesar 6.000 sekian ya potongannya. Dan terakhir kita cek juga berapa sih keuntungan yang saya peroleh dari hasil jual SIP tadi ya. Dan caranya kita ke menu portofolio, kita balik lagi ya. Kita klik portofolio pojok kanan bawah. Lalu di sini ada saham SIP masih muncul namun sudah 0 ya. Sahamnya sudah karena sudah dijual, dan kita lanjut ke profit loss. Kita klik profit loss. Dan di sini kita bisa lihat di profit loss ada berdasarkan tanggal dan juga berdasarkan saham. Dan kita bisa setting periodenya. Jadi kalau kita pengen tahu historis transaksi, keuntungan kita berapa, kerugian kita berapa, ke belakang, kita langsung aja klik periode 1 minggu itu, diklik, dan muncul ya opsinya seperti ini. Nah, kita cek aja ke berdasarkan saham, dan kita lihat di bagian SIP ya, dijual paling bawah itu ada SIP. Kita klik di SIP, dan kita lihat di sini keuntungan yang saya terima yaitu sebesar 146.000 sekian atau profit 5%-an ya. Dan kalau sobat investor pengen tahu total breakdown biaya yang kalian bayarkan ke sekuritas, bisa klik pojok kanan atas total P_L. Jadi tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat biaya broker ini biaya yang kalian bayarkan ke sekuritas, ke KISI, lalu ada juga PPN, pungutan ini biaya yang kalian bayarkan ke Bursa Efek Indonesia, pajak penghasilan, dan ditambahlah profit sebesar 146.000 sekian. Jadi ini adalah breakdown dari fee yang kalian bayarkan sebesar ketika beli 0,13, jual 0,23. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan komen atau hubungi saya di WhatsApp. Sudah saya cantumkan nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi. Itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.